Menurut kacamata politis di sini, masing-masing partai belum menentukan sikap karena situasi dan kondisional. Yang jelas jangan sampai money politik. Selamat siang teman-teman pembaca Suara Merdeka dan pemirsa Suara Merdeka TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau Pak Sulaiman, sarjana hukum, magister hukum, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Wonosobo, yang sekarang Pak Leman juga sedang mengabdi menjadi kepala desa di Desa Jelamprang. Nah, momen sekarang nanti ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Leman terkait dengan persiapan atau isu-isu pilkada di Wonosobo dari sisi pendapat lembaga hukum. Kalau sebelumnya kita sudah mengundang politisi, kemudian juga mengundang Kepala Gus Durian, kemudian mengundang para seniman dan beberapa relasi Suara Merdeka. Siang ini kita akan berbincang selama paling tidak 30 menit sampai 45 menit terkait dengan perkembangan atau apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat Wonosobo terkait dengan pilkada. Jadi tentunya kacamata Direktur Lembaga Bantuan Hukum. Pak Leman, terima kasih sudah datang di studio kami. Kali ini saya minta bantuan pendapatnya Pak Leman terkait dengan situasi pilkada di Wonosobo, Pak Leman. Secara umum, apakah sekarang sudah mulai kira-kira atau masih belum terlihat calonnya? Silakan Pak Leman. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kru Suara Merdeka pada siang hari ini mengundang kami atas nama Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Wonosobo. Tadi sekilas disampaikan terkait dengan persiapan pilkada, pemilu kada Kabupaten Wonosobo yang nanti jadwal di tanggal 9 Desember 2020. Pada dasarnya ketika berbicara terkait dengan pemilu kada ini kan sudah ada lembaga tersendiri, lembaga yang mengampu yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang tentunya wadahnya ada di KPU terkait dengan tahapan-tahapan sampai dengan nanti pendaftaran, sampai dengan nanti penetapan pasangan calon. Nah, sampai dengan nanti di tanggal 9 Desember 2020 pemilihannya. Muara pemilihan umumnya di situ terkait dengan istilahnya saya atas nama dari Lembaga Bantuan Hukum mensikapi bahwa terkait dengan pemilu kada ini sudah ada wadahnya. Di sana adalah wadahnya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang selanjutnya, terlepas daripada kesiapan ataupun perencanaan bakal calon ya, terkait dengan ada wacana nanti sebelum ditetapkan sebagai calon, yang tentunya di sini ada lebih kerennya disebut balon, bakal calon. Nah, ini sampai dengan saat sekarang Kabupaten Wonosobo ini, khususnya di internal Kabupaten Wonosobo, menurut kacamata politis di sini, masing-masing partai belum menentukan sikap karena belum ada deklarasi satupun dari kandidat yang atau itu dari independen atau itu diusung dari partai politik sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ada. Saat ini menurut Pak Leman, konsolidasi yang terakhir terjadi di beberapa elemen masyarakat itu produktif apa bahkan malah kontraproduktif? Artinya masyarakat bisa nggak dilihatkan sosok yang memang ideal? Apakah belum, Pak? Kita berarti sudah menilai terkait dengan perencanaan bakal calon ini. Nah, kalau melihat daripada sosok ideal, Wonosobo sebenarnya banyak yang potensi.
banyak yang potensi. Namun demikian karena di situ ada beberapa mekanisme yang harus dilalui, ada beberapa aturan hukum yang harus dihormati dan harus dijalani, sehingga sampai dengan saat sekarang saya menilai masih biasa-biasa saja. Belum ada partai yang memang secara sengaja terbuka untuk deklarasi. Betul. Kami maju, betul. Kami partai A, B, C, betul. Gitu ya Pak. Betul. Ya. Situasi ini sebenarnya menguntungkan masyarakat apa justru merugikan Pak? Jadi kalau karena situasi dan kondisional, kalau kita mau ada perbandingan, karena mau tidak mau ini kan dalam posisi pandemik ya. Jadi masyarakat ini lebih masuk ke istilahnya memikirkan situasi dan kondisional di internalnya masing-masing, yaitu yang paling utama adalah urusan kesehatan ya jelas ya. Kalau ada isu politis kayaknya sampai dengan saat sekarang masyarakat masih biar saja, nggak begitu antusias, belum masuk ke situ. Lagian ini masih dalam proses di ranah KPU kan, belum ada tahapannya, baru dimulai lah. Betul, ya. Pak Leman, oke, kita abaikan itu dan kita membayangkan saja di tanggal ini, awal atau pertengahan Juli ini sudah ada calon. Lalu dari pandangan Pak Leman yang sekarang masih jadi direktur LBH itu, yang perlu disiapkan dan yang perlu diantisipasi para calon jika nanti dia bertarung di konstelasi pilkada apa saja Pak? Setidak-tidaknya ketika ada salah satu ataupun beberapa bakal calon ataupun kandidat ya, kalau disebutkan di dalam politis ini kandidat di dalam pemilu kada, persiapannya adalah setidak-tidaknya beliau ini bagian daripada tokoh masyarakat yang mempunyai jaringan yang istilahnya sampai dengan arus bawah, sehingga ketika nanti beliaunya ini terpilih, mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat, mengerti apa yang menjadi kebutuhan lingkungan. Jadi kita banyak sekali ketika kalau melihat ataupun menilai bakal calon ataupun kandidat, kira-kira yang seperti apa sih ya kalau di internal Wonosobo, karena situasinya dan kondisional di Kabupaten Wonosobo ini zonanya adalah zona pertanian, bahkan nanti urusan pariwisata, mereka setidak-tidaknya beliau-beliau ini yang menguasai di akses-akses tersebut gitu. Kemudian kalau Pak Leman ya, dari sisi Pak Leman sendiri, ini kan di Wonosobo kan ada basis massa yang jelas, PKB dengan Nahdiyin, kemudian PDI, pemilik kursi terbanyak di legislatif, dengan basis tentunya pencampuran. Sosok ideal yang nanti harus mengisi Pak di pilkada mendatang itu seperti apa Pak? Yang dibutuhkan masyarakat tentunya. Kalau ideal tapi nggak dibutuhkan ya juga nggak ini kan. Oke. Kita melihat situasi dan kondisional, belajar dari pengalaman ada di 2010, ada di 2015, dan sampai saat nanti di 2020 akan digelar pemilu kada. Setidak-tidaknya kandidat ini yang bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan daripada warga masyarakat setempat, yang bisa mengerti dan yang bisa mendengar apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Jadi kalau tadi sebutkan bahwa seperti satu contoh menyebutkan nama Partai Kebangkitan Bangsa, dia punya beliau ini punya komunitas yang organisasinya besar lah, Nahdlatul Ulama. Nah, terus yang PDI Perjuangan, kapasitasnya dia punya kursi yang terbanyak karena menduduki di legislatif 11 kursi sebagai pucuk pimpinan, dan partai yang lain mungkin kan punya komunitas-komunitas. Nah, ini kesimpulannya di dalam politik ini kita tidak bisa bahwa mengandai-andai ataupun menganalisa terkait dengan siapa sih kandidat yang layak, siapa sih bakal calon yang kira-kiranya bisa diusung dari internalnya. Nah, ini masing-masing partai ini mempunyai
aturan tersendiri, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang PKB punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersendiri, PDI Perjuangan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersendiri, begitu ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Hanura, atau partai-partai lain. Jelas mereka ini punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri untuk menentukan mekanismenya itu. Nah, kalau melihat situasi dan kondisional, ketika kita berbicara politik dan kacamata hukum, kalaupun beliau-beliau ini dalam posisi sebagai petugas partai ataupun keanggotaan dari partai apapun, menilai dirinya dianggap cukup ataupun layak, akan tetapi di sini muaranya adalah kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang bisa istilahnya menentukan ataupun memutuskan. Nanti muaranya di internal masing-masing partai tersebut. Nah, kalau dari segi kelayakan tokoh masyarakat Kabupaten Wonosobo ini tentunya beberapa bulan yang lalu sudah ada masing-masing partai itu membuka dengan luas, membuka dengan lebar, siapa sih yang kira-kiranya nanti akan istilahnya dalam hal ini mengikuti proses penjaringan yang masuk di dalam wadahnya KPU, ya tentunya harus mendapatkan restu ataupun rekomendasi dari partainya yang tidak keluar dari ring, yaitu sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Saya ingat Pak Leman tahun 2011 itu menjadi salah satu tim advokasi salah satu calon ya Pak. Waktu itu pasangan Trisunu Jundoko Mulyo sama Pak Mauludin dalam kontestasi pilkada 10 tahun lalu. Pengalaman apa saja Pak yang bisa dibagi saat mendampingi salah satu calon, baik antisipasi sengketa pemilu misalnya, atau mengarahkan calon agar tidak melanggar aturan, kemudian dan hal-hal lain yang terkait dengan persoalan hukum. Oke, terlepas daripada kita melihat pengalaman di 2010 ya, itu pemilu kada 2010 pada waktu itu kita masih muda ya. Saya selaku advokat pada waktu itu masih praktek di dunia meja hijau. Sebelum Kades ya Pak? Sebelum Kades, saya Kades kan baru 2013 saya dilantik. Nah, saya berpengalaman di beberapa kabupaten ataupun wilayah lah. Yang kita bicarakan adalah pengalaman internal di Kabupaten Wonosobo. 2010 dulu saya mengadvokasi karena diminta salah satu pasangan calon, kalau tidak salah dulu slogannya adalah Imam Icuk Mauludin. Jadi saya selaku praktisi hukum, selaku advokat yang dimintai pertimbangan hukum terkait dengan perjalanan politik di pemilu kada tahun 2010, pengalaman saya selaku advokat yang mempunyai tanggung jawab secara yuridis formil terhadap kandidat lebih familiar lagi bisa disampaikan, dikatakan adalah saya sebagai konsultan hukum. Beliau-beliau ini adalah klien saya dulu bergabung dengan Pak Hendardi pada waktu itu, Pak Hendardi Jakarta itu ya. Adiknya Hendraman Suparno. Betul. Iya, mantan Jaksa Agung ya. Betul, ya. Keren itu Pak, Jakarta Pak. Dulu saya bersama beliau, tim dari bagian daripada tim Pak Hendardi. Saya selaku advokat ataupun selaku praktisi hukum menyampaikan kepada kandidat yang mana selaku konsultan hukum menyampaikan saran, karena itu ketika sudah memberikan advis, saya dinobatkan sebagai kuasa hukum dari mulai persiapan sampai dengan pendaftaran, sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan selesainya pengumuman ditetapkan pasangan calon yang mendapat suara terbanyak. Dan waktu itu sampai gugatan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah ya, baru mau rencana ya. Pada dasarnya kita dalam hal mengadvokasi ini, saya beserta rekan-rekan ini berpesan kepada kandidat yang kita kawal, karena suatu hal
agar tidak menyimpang dari aturan hukum, agar tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, ketentuan-ketentuan itu, aturan itu jelas mengikat dan melekat yang namanya kecurangan. Nah, kita mengadvokasi ini menyampaikan kepada pasangan calon yang kita backup berdasarkan ketentuan hukum. Ada beberapa saran yang paling utama adalah kepada kandidat jangan sampai melanggar ketentuan aturan hukum, yang pertama. Yang kedua, karena situasi dan kondisional, yang jelas jangan sampai money politik. Nah, ini kita juga saran itu kita sampaikan kepada kandidat yang kita backup secara hukum, karena kalaupun nanti terjadi money politik, situasi dan kondisional akan tidak kondusif, dan ketika nanti ketahuan ketangkap, nah, itu akan merepotkan kita semua yang sudah istilahnya secara quick count dinyatakan suara tertinggi ataupun menang. Pada dasarnya ketika ada muncul gugatan ataupun muncul pelanggaran hukum secara konstitusional, akan menjadi cacat, kan percuma kan. Nah, ini pengalaman saya mengadvokasi di tahun 2010 ya. Oke, terima kasih. Sesi pertama 15 menit persis kita cukup sekian, sama narasumber ngopi-ngopi dulu. Kita minum ya.